Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1939 terluka. Aku akhirnya memulihkan sebagian kekuatanku, tapi kita masih terlalu muda. Di langit di atas hutan hujan Amazon, Huaer melihat tubuhnya sendiri dan sedikit tidak puas. Penampilannya saat ini, yang merupakan gadis kecil berusia 16 atau 17 tahun, membuatnya sedikit tidak bahagia. Tanda seru, dia pernah menjadi gadis besar. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada tubuh anak-anak. Chaier tidak terlalu peduli dan wajahnya penuh senyuman. Weng, pada saat ini, dua rumput bintang di kerajaan dewa bergerak sedikit dan terbang ke arah mereka. Bintang, Chen, sepertinya kekuatanmu meningkat pesat. Huaer memandangi dua rumput bintang dan tersenyum saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil satu. Bes. Dua rumput bintang bergetar. Mereka berwarna hijau tua dan dipenuhi dengan kekuatan hidup yang kuat. Kali ini, mereka menyalakan api surgawi dan memperbaiki dua rumput bintang. Sekarang, dua bintang bisa membunuh dua ahli alam dewa api surgawi. Seseorang akan datang. Tiba-tiba, Chaier melihat ke samping dengan hati-hati. Dengan lambaian tangannya, kerajaan surgawi muncul di belakang mereka. Aku tidak menyangka bahwa dua wanita cantik akan menyalakan api dewa di sini dan menjadi dewa. Suara kasar terdengar. Kemudian, tiga sosok yang diselimuti api muncul di garis pandang mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Api naik di atas kepalanya, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura yang merusak. Tahta Istana Dewa Api. Chaier melirik tiga ahli alam dewa dari Istana Dewa Api yang tiba-tiba muncul. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Nyonya, kamu memiliki mata yang tajam. Saya Suisin Huo dari Istana Dewa Api. Bahkan di area bintang tak berujung, aku adalah kekuatan besar. Aku baru saja merasakan bahwa kalian berdua telah menyalakan api surgawi. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan kami. Kami akan membuat kursi dewa untuk kalian berdua di istana. Suisin Huo menatap Huaer dan Chaier, matanya berbinar. Dua sosok di sampingnya juga menaksir Huaer dan Chaier. Jika mereka ingat dengan benar, semua dewa yang menyalakan api dewa baru-baru ini tidak memiliki dewa perempuan, dan mereka adalah dewi yang begitu muda dan cantik. Kedua gadis di depan mereka tampak berusia 16 atau 17 tahun. Tubuh mereka sangat bersih, dan mereka adalah dewi yang sempurna. Bahkan mereka tidak bisa membantu tetapi melirik mereka lagi. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan menjadi kekasih dewa bersama mereka di masa depan. Maaf, kami tidak tertarik untuk bergabung. Huaer merasakan tatapan mereka dan mendengus pelan saat dia berkata dengan dingin. Kelompok pria bau ini, tatapan mereka semua sangat buruk. Hehe, dua wanita cantik. Saya tidak tahu apakah Anda telah memahami situasi terkini di bumi. Dengan kalian berdua baru saja menyalakan api suci, itu sangat tidak aman. Kekuatan Istana Dewa Api kami cukup untuk melindungi kalian berdua dan memungkinkan kalian untuk sepenuhnya kembali ke puncak kalian sebelumnya. Suixin Huo sedikit mengernyit lalu melanjutkan dengan senyuman. Tidak dibutuhkan. Chaier dengan dingin menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. Penolakan Chaier sekali lagi menyebabkan senyum di wajah tiga orang Istana Dewa Api benar-benar hilang. Dua wanita cantik, mengapa kamu tidak pergi ke Istana Dewa Api kami dan melihat-lihat sebelum mengambil keputusan? Suixin Huo sedikit tidak mau menerima ini dan terus mengundang mereka. Tidak perlu. Kakak, ayo pergi. Huaer melirik mereka dan menolak mereka dengan sedikit jijik. Bos, lihat kerajaan surgawi mereka. Pada saat ini, pria parubaya di samping Suixin Huo tiba-tiba melihat kerajaan dewa di belakang Huaer dan Chaier dan berkata dengan wajah penuh kejutan. Oh, Suixin Huo sedikit terkejut. Dia melihat ke atas dan kemudian melebarkan matanya. Kerajaan dewa yang terbuat dari kayu dewa, ini. Ekspresi Suixin Huo sedikit berubah saat dia merasakan aura besar yang datang dari kerajaan dewa elemen kayu di belakang mereka. Sedikit keserakahan melintas di matanya saat dia bertukar pandang dengan dua orang di sampingnya. Suara mendesing. Mereka bergerak dan langsung muncul di sekitar Huaer dan mengelilinginya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Chaier melihat ekspresi mereka, ekspresi dingin muncul di matanya.
Aku ingin mengundang dua wanita cantik untuk duduk di istana Dewa Api kita. Suixin Huo menyipitkan matanya dan berkata kepada mereka. Saya pikir Anda mencari kematian. Huaer memandang mereka bertiga yang mengelilingi mereka. Dia, yang memiliki temperamen buruk, menatap mereka dengan ekspresi dingin dan berteriak keras. Hehe, dua wanita cantik, bumi itu berbahaya. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan istana Dewa Api kami, atau yang lain. Pria parubaya di sebelah kanan tertawa ketika dia menatap Huaer dan Chaier, matanya berkilat karena dan keserakahan. Dua pria parubaya lainnya tertawa. Mereka memandangi kerajaan dewa yang dibangun oleh pohon dewa di belakang mereka, mata mereka menyala karena membangun kerajaan dewa dengan pohon dewa adalah suatu kemewahan. Di alam semesta, yang kuat memerintah. Itu normal untuk membunuh dan mencuri. Ketika mereka merasakan luasnya kerajaan surgawi, mereka membuat keputusan di dalam hati mereka. Menghadapi dua dewa yang baru saja menyalakan api dewa, bahkan jika mereka pernah menjadi dewa yang jatuh, dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya. Bagus sekali, kami akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan kami. KR melihat keserakahan di mata mereka, dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia dan Huaer saling memandang. Weng, keduanya tidak ragu sama sekali. Meskipun mereka dulunya adalah putri kecil dari keluarga mereka, setelah mengalami pertempuran hebat itu, mereka juga mengetahui kekejaman alam semesta. Mereka tidak takut berkelahi dan membunuh. Weng, saat mereka hendak bergerak, dengan pikiran, rumput bintang di atas kepala mereka sedikit bergetar, dan seolah-olah merobek kehampaan, itu menyerang dua pria parubaya dari istana Dewa Api. Pupu. Kedua dewa dari istana Dewa Api sedikit terkejut ketika rumput bintang muncul di depan mereka. Oh tidak, aku ceroboh. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka langsung merasakan napas mereka berhenti. Mereka telah menyalakan dua gumpalan api suci. Menurut pendapat mereka, tidak perlu menggunakan seluruh kekuatan mereka saat menghadapi dua gadis yang baru saja menyalakan api suci. Belum lagi ada dewa di samping mereka yang telah menyalakan 3 gumpalan api dewa. Namun, itu sudah terlambat. Pupu. Dua suara menusuk terdengar, dan mereka merasakan kekuatan hidup di tubuh mereka langsung menghilang. Peng-peng. Dalam sekejap, mata mereka membelalak, dan mayat mereka langsung jatuh ke bawah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Anda, pada saat ini, ekspresi Suixin Huo berubah drastis, dan matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Kekuatan api yang dahsyat memancar dari tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya cepat layu. Aku ingin kalian semua mati. Suara yang sangat keras keluar dari mulutnya, dan posisi dewa dari 3 gumpalan api surgawi terungkap tanpa keraguan. Tidak baik. Huaer dan Chaier merasakan kekuatannya yang kuat, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Dunia pohon. Keduanya melambaikan tangan, dan pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang api Suixin. Bab 1940-1940 terluka. Ledakan. Dua orang yang baru saja menyalakan api surgawi berani membunuh orang-orang saya dan orang-orang dari istana Dewa Api kita. Aku akan menangkapmu dan menjadikanmu budak. Violent Flames muncul di hutan hujan Amazon. Serangan destruktif secara langsung menyebabkan semua pohon yang menyerang istana Dewa Api meledak. Tanda seru, suara mendesing. Pada saat ini, dua rumput bintang menyerangnya dengan kecepatan yang mengerikan. Raung, mereka ingin menyergapku. Suixin Huo memandang rumput bintang di depannya, matanya merah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kedua wanita ini, yang baru saja menyalakan api dewa mereka, akan memiliki senjata yang begitu mengerikan. Dua rumput aneh itu langsung membunuh dua dewa. Ledakan. Ekspresi Suixin Huo sangat mengamuk. Dia mengulurkan tangannya, dan perisai api muncul di tangannya, menyerang langsung ke rerumputan bintang. Tabrakan yang sangat besar menyebabkan dua rumput bintang meringkuk dan terbang mundur. Weng-weng. Mereka menjerit sedih dan kembali ke kepala Huaer. Tidak baik, kakak. Kami bukan tandingannya. Ekspresi Huaer berubah drastis saat dia berkata pada Chaier dengan panik. Mu Zhang. Chaier menggertakkan giginya saat pepohonan dalam radius 1000 km terbang dan menabrak api. Pergi. Keduanya saling memandang dan dengan cepat memasuki kerajaan surgawi, langsung memasuki bawah tanah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.
Raungan keras terdengar. Saat mereka memasuki bawah tanah, bola api yang seperti meteorit mendarat di atas mereka. Pupu, Huaer, yang berada di kerajaan dewa, memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Ya, tunggu saja. Aku akan mengalahkanmu sampai mati di masa depan. Huaer meraung dengan marah. Kontrol kerajaan dewa dan hindari pengejarannya. Chaier berkata dengan cepat. Iya kakak. Huaer menjadi serius dan dengan cepat menguasai kerajaan dewa untuk melarikan diri ke kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, dari langit, suara serangan yang sangat dahsyat datang dari atas. Wajah Huaer dan Chaier bergetar saat mereka terus-menerus memuntahkan darah. Bats, bats. Seluruh kerajaan dewa melepaskan kekuatan hidup yang kuat untuk melawan api yang membara. Sial, sial, kalian dua gadis kecil, keluar dari sini. Di langit, Sui Xinhuo meraung dengan marah. Serangannya seperti meteor yang jatuh dari langit. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan aura Hua Chaier. Ini membuatnya sangat marah. Mendesis. Kedua gadis itu sangat kuat. Mereka benar-benar menyergap dan membunuh dua ahli negara yang saleh dari Istana Dewa Api dalam sekejap. Pakar dari Istana Dewa Api itu telah menyalakan 3 gumpalan api suci. Dia jauh lebih kuat dari kita. Pada saat ini, ribuan kilometer jauhnya, dua dewa muda sedang melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Namun, kedua dewi yang baru saja menyalakan api dewa itu sangat cantik. Ini adalah dewi sejati. Jika saya memiliki rekan surgawi seperti itu, berapa jumlahnya? Mata dewa muda berkedip saat dia berbicara. Pikirkan saja, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari milikmu. Yang lain tersenyum tipis dan berkata, "Oh." Tiba-tiba, kedua dewa muda yang sedang bercakap-cakap bergerak sedikit dan buru-buru melihat ke depan. Dalam pandangan mereka, dua wanita yang bertarung dengan Istana Dewa Api berada 4 hingga 5.000 meter di depan mereka. Keduanya jelas terluka. Seorang pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Mereka saling memandang, dan tatapan terbakar melintas di mata mereka. Hati mereka bergerak, dan mereka segera terbang menuju Huaer Chaier. Siapa ini? Huaer Chaier merasakan aura aneh, dan dia segera menoleh ke belakang dengan hati-hati. Jangan khawatir, wanita cantik. Kami tidak bermaksud jahat. Saya Sui Shaoyuan. Saya Chang Yangxia. Ekspresi terbakar melintas di mata Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia. Mereka menangkupkan tangan dan menunjukkan senyuman yang menurut mereka baik. Kami tertarik dengan pertempuran di sini. Dengan kekuatan kami bukan tandingan kedua wanita itu. Selain itu, kami bukan dari Istana Dewa Api. Keduanya berkata sambil tersenyum. Huaer dan Chaier melirik mereka dengan hati-hati. Mata mereka masih dingin. Nona-nona, mengapa saya tidak membawa kalian berdua ke tempat yang aman untuk pulih? Tidak terlalu aman di sekitar sini. Sui Shaoyuan melihat ekspresi waspada mereka dan berkata sambil tersenyum. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Pada saat ini, raungan keras dan agung tiba-tiba datang dari belakang, menyebabkan ekspresi Huaer Chaier sedikit berubah. Baiklah, mereka berdua saling memandang dan segera mengangguk. Mereka bisa merasakan kekuatan pihak lain. Dengan kekuatan rumput bintang, mereka benar-benar mampu membunuh pihak lain. Mereka tidak takut pihak lain akan memiliki niat buruk. Baiklah, kalau begitu dua wanita, ayo pergi ke Gunung Surgawi kita dan bersembunyi sebentar. Mata Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia berbinar gembira. Dengan lambaian tangan, mereka berempat langsung menghilang. Timur, Sekte Roh Sejati. Ketika mereka berdua membawa mereka ke timur, Huaer dan Chaier saling memandang dan ke Gunung Surgawi di depan mereka. Sekte Roh Sejati adalah faksi kecil yang saya dirikan dengan santai. Gunung ini milik Gunung Surgawi. Baik itu kultivasi atau pemulihan, ini 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Kedua wanita cantik itu bisa beristirahat dengan tenang di sini. Kami telah menyiapkan formasi di sini. Dewa biasa tidak bisa masuk. Kata Sui Shaoyuan sambil tersenyum. Terima kasih. Kita perlu pulih dari cedera kita sekarang. Kata Chaier dengan anggukan lemah. Ayo, dua wanita. Kamu bisa berkultivasi di puncak gunung. Sui Shaoyuan tersenyum dan membawa mereka ke puncak gunung. Terima kasih. Saya harap Anda tidak akan mengganggu kami untuk saat ini. Kami akan membayar Anda ketika kami pulih. Chaier menanggapi mereka. Tidak perlu,
Tidak perlu. Anda dapat memberitahu kami secara langsung jika Anda membutuhkan sesuatu. Sui Shaoyuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Huaer dan Chai'er saling memandang dan duduk bersila di puncak gunung. Penghalang lampu hijau menyelimuti mereka. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia saling memandang dan langsung pergi ke salah satu puncak gunung surgawi. T.S. Kates, bisakah kita dianggap beruntung dalam cinta? Haha. Setelah memasuki ruangan, Chang Yangxia tidak bisa menahan tawa. Matanya berbinar. Pasangan saudara perempuan ini sangat cantik. Pihak lain begitu kuat setelah menyalakan api surgawi. Ranahnya pasti sangat tinggi sebelum dia meninggal. Mari kita tidak membicarakan hal lain sekarang. Jika kita bisa membuatnya tetap bersama kita, kita berempat bekerja sama akan memiliki kartu truf yang lebih kuat. Sui Shaoyuan menyipitkan matanya sedikit dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini adalah kombinasi antara pria dan wanita. Bukankah itu melelahkan untuk bekerja? Hahaha. Chang Yangxia tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-katanya. Akan sangat bagus jika kita bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Tiba-tiba, Sui Shaoyuan mengatakan sesuatu. Chang Yangxia sedikit terkejut. Dia memutar matanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, pihak lain adalah dewa, dan dia sangat kuat. Tuan Dewa Air, putra surgawi pertama dari Istana Lingqiao ada di sini untuk memberikan penghormatan. Bab 1941 Kematian Xiaoran pada tahun 1941. Putra surgawi nomor 1 dari Istana Berharga Lingqiao. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia sedikit terkejut ketika mendengar laporan dari bawahan mereka di luar. Mengapa putra dewa nomor 1 dari Istana Berharga Lingqiao mencarimu? Tanda seru. Chang Yangxia memandang Sui Shaoyuan dan bertanya dengan sedikit cemberut. Aku tidak tahu. Terakhir kali, mereka ingin merekrut saya, tapi saya langsung menolaknya. Hehe, orang terkuat di Istana Berharga Lingqiao hanya menyalakan 5 gumpalan api dewa, dan mereka benar-benar ingin aku sujud kepada mereka. Sui Shaoyuan berkata dengan dingin. Biarkan dia masuk. Dia mengirim transmisi suara keluar. Ya, salam, Tuan Dewa Air. Beberapa menit kemudian, seorang pria bermartabat berjalan mendekat, menangkupkan tangannya, dan menatap Chang Yangxia, yang sedikit terpana, dan berkata dengan hormat. Kamu datang untuk menemukanku atas nama Istana Berharga Lingqiao. Sui Shaoyuan duduk di kursi dan bertanya langsung kepada pemuda itu. Ya, ini adalah informasi dari Dewa Emas kita. Silakan lihat. Putra Dewa pertama mengangguk dengan hormat dan menyerahkan sebuah barang. Sui Shaoyuan mengambilnya dan sedikit terkejut ketika mendengar informasi di dalamnya. Kamu memintaku untuk membunuh murid Raja Naga, Xiao Lari, menarik. Seorang murid putra surga naga sejati. Hadiah ini tidak buruk. Sui Shaoyuan sedikit terkejut saat melihat informasi di dalamnya. Namun, membunuh murid Raja Naga akan membuat Raja Naga menjadi musuh bebuyutan. Itu tidak layak. Dia berkata dengan lemah dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Raja Naga tidak menyalakan api surgawi, kekuatannya saat ini tidak jauh lebih lemah darinya. Tidak ada gunanya berjuang sampai mati untuk beberapa harta. Lagi pula, putra surga dari naga sejati masih harus dianggap serius, bahkan jika pihak lain adalah satu-satunya yang tidak menyalakan api dewa. Tuan Dewa Air dapat sepenuhnya bertindak secara rahasia. Jika dia membunuh manusia, maka kemungkinan Raja Naga mengetahuinya akan sangat kecil. Putra surgawi pertama sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata dari samping. Jika Dewa Air di depannya menolak, dia bahkan tidak tahu ahli alam dewa mana yang harus dia cari. Tuan muda tertua klan dewa pertama yang dia cari langsung ditolak, dan sekarang dia benar-benar ditolak. Dia hanyalah seorang Raja Naga yang belum menyalakan api suci. Apa yang harus ditakuti? Jika Istana Berharga Lingqiao Anda dapat mengeluarkan 2 mutiara pengikat jiwa, maka kami akan setuju. Pada saat itu, Dewa Air dan aku akan menyerang bersama dan kami pasti akan membunuh Xiaoran. Tiba-tiba, Chang Yangxia, yang duduk di samping, berdiri dan berkata dengan mata berbinar. Sui Shaoyuan sedikit terpana ketika mendengarnya berbicara, dan kemudian matanya bersinar. Itu benar. Selama Anda dapat mengambil 2 mutiara pengikat jiwa, kami akan membunuh bahkan para murid dari putra naga sejati surga lainnya. Sui Shaoyuan juga berdiri dan menatap putra dewa pertama.
Mutiara yang mengikat jiwa. Putra surgawi pertama sedikit terpana. Aku akan melapor kepada dewa kita sekarang. Oke, segera laporkan. Kami hanya memiliki satu syarat. Sui Shaoyuan melambaikan tangannya, dan putra dewa pertama langsung diteleportasi keluar. Jika kita bisa mendapatkan mutiara pengikat jiwa, kita bisa. Melihat putra surgawi pertama menghilang, Chang Yangxia menggeram dengan kegembiraan di matanya. Selama kita mendapatkan mutiara yang mengikat jiwa, kita akan memiliki kesempatan untuk menaklukkan kedua wanita cantik itu sepenuhnya. Sui Shaoyuan juga bersemangat. Mutiara pengikat jiwa bisa mengikat tubuh seseorang. Itu adalah ancaman besar bahkan bagi para ahli negara yang saleh. Meski tidak 100% mengikat, itu adalah senjata yang sangat bagus untuk menaklukkan bawahan dan dewa lainnya. Dengan pearl yang mengikat jiwa dan beberapa metode mereka yakin bisa menaklukkan kedua wanita itu. Untuk ini, bagaimana jika mereka menyinggung Raja Naga? Dia tidak berani menyinggung mereka sendirian, tetapi dengan Chang Yangxia bergabung, dengan kekuatan gabungan mereka, Raja Naga mungkin bukan tandingan mereka. Apalagi, kedua wanita itu bersama mereka sekarang. Bahkan jika mereka tidak menaklukkan mereka, jika Raja Naga datang untuk membalas dendam, seharusnya tidak menjadi masalah untuk meminta kedua wanita itu membantu mereka membunuh Raja Naga. Bahayanya tidak besar, itu benar-benar sepadan dengan risikonya. Hadiah barusan tidak layak untuk mereka. Manik pengikat jiwa benar-benar berharga. Keduanya saling memandang dan melihat keluar. Mata mereka bersinar. Tuanku, Dewa Balai Harta Karun Ling Qiao telah menyetujui persyaratan Anda. Manik-manik pengikat dua jiwa akan segera dikirimkan. Tidak lama kemudian, putra surgawi pertama dari Balai Harta Karun Ling Qiao masuk dan berkata, "Oke, kita akan membunuh Xiao Lari dalam waktu 10 jam setelah kita menerima manik pengikat jiwa." Senyum melintas di mata Sui Shaoyuan saat dia segera berkata, "Ya." Putra surgawi pertama dari istana berharga Ling Qiao mengangguk dan pergi dengan tangan tertangkup. "Haha, sekarang kita harus memikirkan cara untuk memasukkan manik pengikat jiwa ke dalam tubuh mereka. Sepertinya kita harus mendapatkan kepercayaan dari pihak lain." Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan tawa. "Kakak," kedua pria itu juga tidak terlihat seperti orang baik. Ibu sering mengatakan bahwa laki-laki semuanya jahat. Sepertinya itu benar. Pada saat ini, di puncak Gunung Surgawi, Hua Er berkata kepada adiknya, "Jika kamu mencoba menjilat tanpa alasan, kamu jahat atau mencuri. Setelah kita pulih, ayo cari dia langsung." "Ya, orang jahat itu tidak jahat." Mereka berdua berbicara dan perlahan menutup mata mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka telah ditentang. "Ada apa dengan saudaramu?" Matanya agak merah dan dia masih kesurupan. Keesokan paginya, di kota Jiang, Wang Xian sedang sarapan dengan tenang. Dia melirik Xiao Ran yang pergi lebih awal dan bertanya pada Liu Mengxin. "Guru, saudara laki-laki saya patah hati." Liu Mengxin melihat punggung kakaknya dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saudari Jiling Fei tidak kembali setelah dia pergi ke istana Ling Qiao. Setelah kakakku meneleponnya kemarin, dia dalam keadaan linglung." Patah hati. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah seharusnya begitu? Bukankah Jiling Fei tertarik dengan Xiao Ran? Pada awalnya, dialah yang mengikuti Xiao berlari dengan rela. Aku juga tidak tahu. Saudari Jiling Fei mungkin tidak mau, tapi..." Liu Mengxin mengerutkan kening dengan ekspresi tertekan. Tatapan Wang Xian berkedip sedikit. Dia melihat ke arah istana Ling Xiao dan tidak mengatakan apapun. Secara alami, lebih baik bagi mereka untuk menyelesaikan masalah murid mereka sendiri. Mendesah. Pada saat ini, Xiao Ran, yang telah berteleportasi ke kantor pusat Akademi Longmen, menghela nafas dalam hati. Dia melihat semua yang ada di ruangan itu dan di meja yang sekarang kosong. Tubuhnya gemetar. Dia diam-diam berjalan dan perlahan mendarat di atas meja. Dia menyentuh semua yang ada di atas meja dan menutup matanya sedikit. "Ini Xiao Ran. Seharusnya tidak ada kesalahan. Potong kepalanya." Pada saat ini, dua suara tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Xiao tiba-tiba membuka matanya, tetapi saat itu, dia melihat sebuah telapak tangan memotong ke arah kepalanya. Bab 1942 Pembantaian Dewa dan Pemusnahan Sekte 1. PFFT. Di kantor tenang Akademi Longmen, terdengar suara menusuk.
Xiao berlari melebarkan matanya. Muridnya dipenuhi ketakutan saat dia menatap dua sosok di depannya. Namun, pada saat ini, waktu membeku. Tanda seru, kematian mendekat. Hanya dalam sepersekian detik, sebuah kepala telah dilepas. Tidak ada jejak yang tertinggal. Maka Raja Naga seharusnya tidak bisa mengetahui apa yang kita lakukan. Ayo pergi. Sui Shaoyuan melirik mayat di tanah dengan acuh tak acuh. Sosoknya bergerak, dan keduanya menghilang. Segera, kedua sosok itu muncul dalam kehampaan. Mereka melemparkan kepala di tangan mereka ke arah putra surgawi pertama dari istana berharga Lingqiao. Misi selesai. Kedua orang itu berkata dengan acuh tak acuh dan menghilang dalam sekejap. Kamu ingin menyentuh Dewi Ji Lingfei. Apakah Anda tidak tahu kekuatan dan latar belakang Anda sendiri? Anda benar-benar tidak tahu kematian. Jika bukan karena hal berikutnya, aku akan membunuhmu dengan mudah. Putra surgawi pertama dari istana berharga Lingqiao memandangi kepala di tangannya. Setelah memastikannya, dia dengan santai membuangnya. Kepala jatuh dari puluhan ribu meter di langit dan langsung jatuh ke laut di bawah. Ah, Dekan, tidak baik. Dekan terbunuh. 1 jam kemudian, seruan terdengar di Longmen Academy. Di kantor Dekan Akademi Longmen, sekelompok murid dari Akademi Longmen bergegas mendekat. Ketika mereka melihat mayat-mayat di dalam ruangan, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang berani membunuh Din Xiao? Din Xiao adalah murid Raja Naga. Din Xiao sebenarnya dibunuh. Ya dewa, segera lapor ke Raja Naga, segera lapor ke Raja Naga. Teriakan kaget terdengar dari para murid Akademi Longmen. Kematian dekan mereka merupakan pukulan besar bagi seluruh Akademi Gerbang Naga. Berita kematian Dekan Xiao dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Gerbang Naga. Ketika semua siswa menerima berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Din Xiao sebenarnya sudah mati. Pendiri Akademi Gerbang Naga sebenarnya dibunuh di kantornya. Semua wajah siswa menjadi pucat saat mereka berdiskusi dengan ketakutan. Ledakan. Di villa di tepi laut, Wang Xian memberi Liu Mengxin beberapa petunjuk tentang masalah kultivasi di atas villa. Ketika dia menerima berita ini, ekspresinya sedikit berubah. Guru, apa yang terjadi padamu? Liu Mengxin merasakan perubahan drastis pada aura Wang Xian dan segera bertanya. Ayo pergi. Ekspresi Wang Xian menjadi dingin perlahan. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Liu Mengxin langsung ke kantor Xiaoran. Hah, Ao Jian, yang berdiri di samping, merasakan kemarahan Wang Xian dan sedikit terkejut. Sosoknya bergerak dan mengikuti di belakang. Berdengung. Sosok Wang Xian muncul di kantor Akademi Longmen. Raja Naga. Semua orang sedikit terkejut saat melihat Raja Naga yang muncul begitu saja. Mereka segera membungkuk. Raja Naga, Xiao lari. Seorang drakonit berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu. Ah, saudara laki-laki. Di samping, ketika Liu Mengxin melihat mayat di tanah, tubuhnya terhuyung-huyung dan air mata langsung mengalir. Dia menerkam dalam kesedihan. Wang Xian memandangi mayat di tanah dan memindai sekelilingnya dengan mata yin yang dan 5 elemen naga. Selain 2 jejak kaki yang samar, tidak ada jejak lain. Kalian semua, keluar. Wang Xian berkata kepada semua orang di ruangan itu dengan wajah muram. Ya, itu Raja Naga. Udara di sekitarnya hampir membeku. Semua orang segera mengangguk dengan hormat dan berjalan keluar. Guru, kakak, dia. Liu Mengxin menangis dengan sedihnya dan tubuhnya gemetar. Wang Xian berjongkok dan menepuk pundaknya dengan lembut. Raja Naga. Saat ini, sosok Ao Jian muncul. Melihat mayat tanpa kepala di tanah, ekspresinya sedikit berubah. Ao Jian, lakukan perjalanan kembali ke Istana Naga. Bawa embrio yang mengembalikan jiwa dari pohon leluhur dan bawakan beberapa sumber daya. Wajah Wang Xian serius saat dia memerintahkan Ao Jian. Itu Raja Naga. Ao Jian segera mengangguk dan menghilang. Mengxin, jangan menangis. Jangan khawatir, aku di sini. Dia menepuk Liu Mengxin yang patah hati dan berkata dengan lembut. Guru, saudara, apakah benar-benar ada harapan? Guru, saya mohon, sop-sop. Dia menatap Wang Xian dengan terisak. Tidak masalah. Jangan khawatir, aku di sini. Wang Xian mengangguk padanya dan berdiri perlahan. Dia menatap dingin ke mayat tanpa kepala Xiaoran.
Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Jika bukan karena dua buah yang mengembalikan jiwa di Istana Naga, Xiaoran tidak akan diselamatkan oleh para dewa dan dewa kali ini. Dia pasti akan mati. Dia bukan anggota Istana Naga sejak awal. Jika dia mati, itu berarti dia sudah mati. Untuk dapat membunuh Xiao berlari dengan cara yang begitu rahasia, hanya demigod tingkat puncak dan pakar negara yang saleh yang dapat melakukannya. Selain itu, saya bahkan tidak melihat jejak yin yang dan mata naga lima unsur. Dia harus menjadi ahli negara yang saleh. Dua ahli negara yang saleh datang untuk membunuh manusia. Mata Wang Xian sangat dingin saat dia terus berpikir. Untuk dapat menggunakan ahli negara yang saleh untuk membunuh manusia, seberapa besar kebencian ini? Sejak dia datang ke bumi, satu-satunya ahli negara bertuhan yang telah dia sakiti adalah faksi piramida. Sekarang faksi piramida sangat lemah, tidak mungkin bagi mereka untuk mengirim dua dewa untuk membunuh muridnya. Namun, jika itu tidak ada hubungannya dengan dia, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membunuh manusia? Jiling Fei, Istana Ling Xiao. Mata Wang Xian berbinar. Jiling Fei tiba-tiba kembali ke Istana Ling Xiao, dan sekarang dia tiba-tiba patah hati. Apakah itu latar belakang di balik Jiling Fei? Istana Ling Xiao. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Jika itu benar-benar Istana Ling Xiao, tunggu saja. Wang Xian bergumam sambil berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Liu Mengxin berdiri di samping dengan benjolan di tenggorokannya. Waktu berlalu dengan lambat. Saat ini, berita kematian Xiaoran di internet telah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Xiaoran adalah pendiri Akademi Gerbang Naga. Saat ini, Akademi Gerbang Naga adalah akademi nomor 1 di dunia, pemimpin dari semua akademi. Satu-satunya muridnya, Raja Naga, mendapat dukungan dari Raja Naga. Dia bisa dianggap memiliki latar belakang yang dalam. Namun, hari ini, dia ditemukan tewas di Akademi Gerbang Naga oleh para murid Akademi Gerbang Naga, dan kepalanya dipenggal. Din Xiaoran sebenarnya dibunuh, ini terlalu menakutkan. Pendiri Akademi Gerbang Naga dibunuh, apakah Akademi Gerbang Naga akan tamat? Aku tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi mereka benar-benar berani membunuh murid Raja Naga. Dengan munculnya semua dewa di bumi dan semua putra surga dari naga sejati, seharusnya ada banyak orang yang berani menyinggung Raja Naga. Lagi pula, Raja Naga belum menyalakan api surgawi. Mereka yang berani membunuh murid Raja Naga seharusnya tidak takut pada Raja Naga. Banyak orang berbicara tentang pembunuhan Xiaoran, dan semua orang menunggu reaksi Raja Naga. Ada berbagai macam diskusi di internet, dan semua murid dan siswa Akademi Gerbang Naga dalam keadaan panik. Raja Naga, embrio yang mengembalikan jiwa ada di sini, dan ada juga beberapa sumber daya. 1 jam kemudian, Ao Jian kembali. Bab 1943 Pembantaian Dewa dan Pemusnahan Sekte 2. Embrio yang mengembalikan jiwa, serap jiwa orang mati dan hidupkan kembali mereka. Embrio yang kembali ke jiwa. Itu adalah pengantar yang sangat singkat, tetapi efeknya menantang surga. Hidupkan kembali orang mati. Tanda seru tanda seru. Wang Xian mengambil embrio yang mengembalikan jiwa yang diserahkan oleh Ao Jian dan menghancurkannya secara langsung. Suatu jenis informasi muncul di benaknya. Mengikuti informasi tersebut, pikiran Wang Xian bergerak sedikit. Embrio pengembalian jiwa yang hancur memancarkan kekuatan misterius yang menyelimuti mayat Xiaoran. Merasakan kekuatan misterius ini, Wang Xian perlahan menutup matanya. Berdengung. Di dasar laut, ribuan kilometer jauhnya, sebuah kepala tiba-tiba diselimuti oleh energi misterius. Perlahan, kepala itu menghilang dalam sekejap. Di kantor dekan Akademi Longmen, kepala Xiaoran muncul begitu saja di tubuhnya. Kekuatan misterius dari embrio yang mengembalikan jiwa benar-benar menyelimuti dirinya. Saudara laki-laki. Liu Mengxin menutup mulutnya sedikit saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut saat melihat pemandangan ini. Namun, masih perlu beberapa hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Telapak tangannya mendarat di kepala Xiaoran. Xiao lari. Dengan pikiran, dia berteriak dalam benaknya. Tuan, apakah saya sudah mati? Di mana tempat ini? Sebuah suara bingung memasuki pikirannya. Tepatnya, kamu terbunuh. Apa kau tahu orang yang membunuhmu?
Wang Xian mendengar suaranya dan bertanya langsung. Tuan, saya hanya melihat dua sosok saat itu. Mereka agak akrab. Mereka sepertinya adalah dewa. Saya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan mereka. Tuan, apakah saya sudah mati sekarang? Xiao berlari menjawab. Jelaskan sosok mereka berdua. Beristirahatlah selama beberapa hari dan Anda akan bangun dalam beberapa hari. Jangan cemas. Wang Xian menghiburnya. Ini guru. Xiaoran menjawab dan dengan cepat menggambarkan sosok mereka berdua. Wang Xian berdiri dan melambaikan tangannya. Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia muncul di kantor yang kosong. Cari tahu siapa kedua sosok ini. Mereka seharusnya ahli negara yang saleh. Wang Xian berkata kepada Liu Mengxin yang ada di sampingnya. Ini guru. Liu Mengxin segera mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa internet. 80% dewa yang menyalakan api dewa dapat menemukan foto mereka di internet. Guru, saya menemukan satu. Sosok itu dikenal sebagai dewa air. Dia dulunya adalah orang kedua yang paling disukai dalam daftar keajaiban. Sekarang, dia telah menyalakan api yang saleh. Sebulan yang lalu, dia menerobos ke kondisi dewa. Sekte roh sejati didirikan olehnya. Adapun sosok lainnya, tidak ada informasi tentang dia di internet. Guru, apakah mereka menyakiti adikku? Segera, Liu Mengxin menemukan sepotong informasi dan bertanya pada Wang Xian. Di mana sekte roh yang sebenarnya? Wang Xian mengangguk pelan. Matanya berbinar dengan kilatan dingin. Guru, sekte roh sejati sekarang menduduki Gunung Surgawi, Gunung Kuning. Gunung Kuning. Saat Wang Xian berbicara, dia menatap Ao Jian. Panggil Ao Qitian dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Ao Jian segera mengangguk. Sekte roh sejati. Dewa air. Xiaoran tidak menyinggung perasaan mereka. Mengapa kedua dewa itu datang untuk membunuhnya? Wang Xian sedikit mengernyit. Dia awalnya mengira bahwa masalah ini dilakukan oleh istana berharga Ling Qiao, tetapi dia tidak menyangka hal itu tidak terjadi. Tidak peduli siapa dia harus membayar harga darah untuk membunuh murid Raja Nagaku. Sedikit kekejaman melintas di mata Wang Xian. Mengxin, jaga adikmu dulu. Dia berbicara dengan Liu Mengxin dan berjalan perlahan. Raja Naga, di pintu masuk, semua murid Akademi Gerbang Naga berjaga di luar. Ketika mereka melihat Raja Naga keluar, mereka berteriak dengan hormat. Semuanya akan sama di sini di Akademi Gerbang Naga. Aku di sini. Dia berbicara dengan acuh tak acuh dan langsung berjalan keluar. Itu Raja Naga. Ketika semua murid Akademi Gerbang Naga mendengar ini, mereka menghela nafas lega. Jika Raja Naga tidak peduli dengan Akademi Gerbang Naga, seluruh Akademi Gerbang Naga akan tamat. Merasakan aura pembunuh dari Raja Naga, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Setelah ragu sejenak, mereka mengikuti di belakang Raja Naga dan berjalan keluar. Berdengung, berdengung. Salam, Raja Naga. Ketika Wang Xian sampai di pintu, sosok-sosok muncul begitu saja. Ao Jian, Ao Yao, Ao Qitian, Ao Xingmu, Ao Qi, Ao Kepiting, Mo Zesen, Baqi, dan Ao Feng Huang. Salam, Raja Naga. Kesembilan sosok itu berteriak dengan hormat dalam bentuk manusia. Di belakang mereka, 100 anggota Departemen Perang Iblis sedang memegang klub metal yang dipenuhi dengan aura kekerasan. Di sekitar mereka, semua murid Akademi Gerbang Naga memperhatikan situasi di kantor dekan. Ketika mereka melihat Raja Naga keluar, mata semua siswa dipenuhi dengan kekaguman. Namun, ketika anggota Istana Naga muncul begitu saja, mereka semua sedikit terkejut dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apa orang-orang dan makhluk-makhluk itu? Apakah mereka anak buah Raja Naga? Mereka seharusnya menjadi bawahan Raja Naga. Mengapa Raja Naga memanggil mereka ke sini? Semua murid terkejut. Bahkan para murid Akademi Gerbang Naga memandang dengan takjub. Ayo pergi ke Langit Kuning. Hari ini, kita akan membantai para dewa dan menghancurkan sekte itu. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh anggota Istana Naga dan berkata dengan ekspresi dingin. Itu Raja Naga. Begitu dia mengatakan itu, para anggota Istana Naga menanggapi dengan nada dingin. Berdengung. Sosok Wang Xian bergerak dan terbang langsung ke langit. Anggota Istana Naga mengikuti di belakangnya dan terbang ke arah Gunung Kuning. Ya dewa, apa yang Raja Naga lakukan? Membantai para dewa dan memusnahkan sekte.
Raja Naga tahu siapa yang membunuh Din Xiao. Membantai para dewa dan memusnahkan sekte, ini, sangat mendominasi. Gunung Kuning tampaknya merupakan wilayah sekte roh sejati. Ada dewa air di sana. Itu adalah kekuatan dahsyat yang jarang memiliki dewa di sana. Apakah dewa dari sekte roh sejati yang membunuh Din Xiao? Raja Naga kita akan memusnahkan mereka. Suara kaget datang dari mulut para siswa satu demi satu. Sekte roh sejati, kamu sudah tamat. Raja Naga pasti akan memusnahkanmu. Ketika para murid tingkat kekosongan yang berwawasan luas dari Akademi Gerbang Naga melihat pemandangan ini, mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Mereka telah menyaksikan teror Raja Naga dan kekuatan anggota Istana Naga. Jika Din Xiao tidak melarang mereka membicarakannya, seluruh dunia akan gempar. Mungkin Raja Nagaku terlalu rendah hati. Seseorang benar-benar berani membunuh muridku. Di langit, Wang Xian terbang menuju Gunung Kuning dengan kecepatan yang mengerikan. Pandangan sinis muncul di matanya. Karena itu masalahnya, saya akan membiarkan kalian semua menyaksikan kekuatan Raja Naga saya dan Istana Naga. Ledakan. Namun, ketika Raja Naga memimpin sekelompok bawahan Istana Naga dan terbang menuju Huangtian, internet sudah ramai. Ketika para siswa Akademi Gerbang Naga melihat Raja Naga memimpin sekelompok ahli untuk membalaskan dendam Din Xiao, mereka tentu saja sangat bersemangat. Mereka dengan bersemangat memposting di internet bahwa Raja Naga telah pergi untuk membantai para dewa dan menghancurkan sekte tersebut untuk membalaskan dendam muridnya. Ketika semua orang mengkonfirmasi berita ini, mereka juga sangat terkejut. Berita pembunuhan Xiaoran telah menyebar ke seluruh internet 1 jam yang lalu. Semua orang juga menunggu sikap Raja Naga. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga telah menemukan pembunuhnya dan telah membunuhnya. Bab 1944 Pembantaian Dewa dan Pemusnahan Sekte 3. Dewa air dari Sekte Roh Sejati menyalakan api surgawi belum lama ini. Kekuatannya seharusnya tidak sebanding dengan Raja Naga. Saya rasa Dewa air itu akan sial. Aku ingin tahu dendam apa yang dimiliki Dewa air dengan Dekan Akademi Gerbang Naga. Dia sebenarnya membunuhnya secara rahasia dan tidak berani membunuhnya secara terbuka. Mungkin dia takut dengan pembalasan Raja Naga. Sekarang Raja Naga telah memimpin anak buahnya untuk terbang menuju Gunung Kuning. Lagi pula, akan ada pertempuran besar lainnya. Tanda seru. Seluruh internet gempar. Semua orang memperhatikan balas dendam Raja Naga untuk muridnya. Pada saat yang sama, semua murid Sekte Roh Sejati di Gunung Kuning menerima kabar bahwa Raja Naga sedang terbang menuju Gunung Kuning bersama anak buahnya. Murid dari Sekte Roh Sejati mengubah ekspresi mereka dan segera melaporkan berita itu ke hierarki. Dengan kekuatan Sekte Roh Sejati mereka saat ini, mereka bukan tandingan Raja Naga. Melaporkan kepada dewa-dewa air. Sekte hierarki Roh Sejati datang ke aula di puncak Gunung Kuning dengan ekspresi berubah dan membungkuk ke arah dalam. Apa masalahnya? Di aula, Sui Shaoyuan sedang bermain catur dengan Chang Yangxia di papan catur. Ketika dia melihat Sekte Hierarch of the True Spirit berlari dengan tergesa-gesa, dia meliriknya dan bertanya. Tuan Dewa Air sedang dalam masalah. Raja Naga bergegas menuju Gunung Kuning kami bersama anak buahnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan kita. Kultus Master Roh Sejati segera melaporkan dengan panik. Raja Naga, Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia menghentikan apa yang mereka lakukan. Mereka saling memandang dengan heran. Apa yang telah terjadi? Mata Sui Shaoyuan berbinar saat dia sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Tuan Dewa Air, kami juga mendengar di internet bahwa Raja Naga telah datang untuk membalaskan dendam muridnya. Master Kultus Roh Sejati segera menjawab. Pembalasan dendam. Sui Shaoyuan mengerutkan bibirnya dan wajahnya penuh kejutan. Kemudian, wajahnya perlahan menjadi dingin saat dia melihat ke arah Chang Yangxia. Dia telah datang. Hehe. Seorang Raja Naga berpikir dia tidak terkalahkan. Sudut mulut Chang Yangxia sedikit melengkung, dan tatapan dingin muncul di matanya. Haha, itu benar. Seorang Raja Naga yang belum menyalakan api suci benar-benar mengira kita takut padanya. Jika dia berani datang ke sini hari ini, saya akan memastikan dia tidak kembali. Sui Shaoyuan tertawa keras. Keduanya saling memandang, dan dengan lambaian tangan yang lembut, sosok mereka langsung tiba di puncak tertinggi di pintu masuk Gunung Kuning.
Mengikuti mereka adalah papan catur dan dua futon mengambang di pintu masuk Gunung Kuning. Dengan kekuatan kita, kita cukup untuk menghadapi Raja Naga. Namun, jika kami ingin menahannya di sini, kami mungkin perlu meminta kedua wanita itu untuk membantu kami. Aku hanya tidak tahu apakah mereka mau membantu. Chang Yangxia melihat ke puncak gunung di tengah dan berkata dengan lemah. Tidak dibutuhkan. Kami mungkin tidak bisa membunuhnya di tempat lain, tapi ini wilayahku. Dengan bantuan susunan, kita bisa membunuhnya. Sui Shaoyuan berkata dengan ringan, wajahnya penuh percaya diri. Oh, Chang Yangxia mengangkat alisnya karena terkejut. Haha, itu bahkan lebih baik. Keduanya tertawa dan menatap papan catur. Sui Shaoyuan menempatkan bidak catur dengan ringan. Meskipun Raja Naga tahu bahwa merekalah yang telah membunuh Xiaoran, mereka tidak panik sama sekali. Itu tidak lebih dari sebuah kecelakaan. Mereka hanya harus menyelesaikan kecelakaan ini. Oleh karena itu, di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, terlihat dua sosok duduk bersila dan bermain catur, penuh ketidakpedulian. Adegan ini juga dilihat oleh semua murid Sekte Roh Sejati. Ketika mereka melihat dua sosok yang duduk di sana bermain catur, mata semua orang sedikit melebar, penuh keterkejutan. Ini, sosok biru itu adalah Dewa Air Dewa kita. Siapa sosok lainnya? Tuan Dewa Air kami sedang duduk di puncak gunung di pintu masuk dan bermain catur dengan orang itu. Apakah dia menunggu kedatangan Raja Naga? Mereka yang bisa bermain catur dengan Tuan Dewa Air kita pasti ahli negara yang saleh. Ya Dewa, kedua tuan itu sebenarnya dengan santai menunggu kedatangan Raja Naga. Ada ahli negara yang saleh lainnya, haha, dua pakar negara yang saleh. Bahkan jika Raja Naga datang, kami tidak takut sama sekali. Raja Naga itu sebenarnya mengatakan bahwa dia akan membantai para dewa dan memusnahkan sekte tersebut. Saya ingin melihat bagaimana dia akan memusnahkan kita tanpa menyalakan api surgawi. Haha, aku khawatir Raja Naga akan menjadi lelucon. Suara-suara bersemangat datang dari semua murid Sekte Roh Sejati. Mereka memandangi dua sosok acuh tak acuh di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah dewa-dewa mereka. Jadi bagaimana jika Raja Naga datang? Hanya saja salah satu dari mereka bahkan belum menyalakan api surgawi. Apa yang harus ditakuti? Di sekitar Gunung Kuning, beberapa orang yang melihat pemandangan ini juga kaget dan kaget. Reaksi Gunung Kuning segera diposting di internet. Ketika semua orang melihat gambar dua dewa yang duduk bersila di puncak gunung bermain catur, mata mereka sedikit melebar. Bagaimana bisa ada dua dewa di Huangshan? Siapakah dewa yang lain itu? Dua dewa. Jika ada dua dewa, maka Raja Naga mungkin bukan tandingan mereka. Bermain catur. Saya benar-benar tidak menyangka kedua dewa di Huangshan begitu acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak memandang Raja Naga. Ketika semua orang melihat gambar di internet, mereka semua gempar. Selain mereka, hanya ada satu dewa air di Gunung Kuning dan mereka bukan tandingan Raja Naga. Namun, mereka tidak menyangka ada dua dewa di Gunung Kuning. Apalagi kedua dewa ini sedang duduk di puncak gunung dan bermain catur. Jelas bahwa mereka tidak terlalu memikirkan Raja Naga. Di saat yang sama, ini juga merupakan kepercayaan kuat dari kedua dewa di Gunung Kuning. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada Raja Naga. Pertempuran berikutnya mungkin akan menjadi yang besar. Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Semua orang memperhatikan berita di internet. Sayangnya, kali ini mereka hanya bisa menunggu kabar terbaru di internet. Tidak ada siaran langsung. Kali ini, aku bisa melihat baik-baik kekuatan Raja Naga dan melihat seberapa kuat putra surga dari naga sejati. Setelah beberapa dewa menerima berita ini, sosok mereka bergerak dan terbang menuju Gunung Kuning, bersiap untuk melihat lebih dekat. Ditemukan setelah membunuh manusia, sungguh idiot. Di istana berharga surga melonjak, Jin Feng merasa sedikit menghina setelah menerima berita ini. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran ini. Ledakan, ledakan. Di depan Gunung Kuning, sekelompok orang dengan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba terbang mendekat. Ketika sekelompok orang tiba, awan di seluruh langit tersebar ke segala arah. Wang Xian berdiri di tengah dan menatap dingin ke tempat di depannya. Tatapannya terkunci pada dua sosok yang sedang bermain catur di puncak Gunung Kuning. Matanya mengungkapkan kilatan dingin. Raja Naga ada di sini,
Raja Naga ada di sini. Aku tidak menyangka dia akan melepaskan niat membunuh yang mengerikan begitu cepat. Apakah dia tidak menghormati kita? Suara-suara terdengar satu demi satu di Gunung Kuning, dan semua orang menatap Raja Naga dan yang lainnya yang sedang bergegas. Mereka di sini. Sudut bibir Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia sedikit melengkung. Mereka berdiri diam. Bab 1945 Pembantaian Dewa dan Pemusnahan Sekte 4. Angin di seluruh Gunung Kuning sepertinya sudah diperbaiki. Suasana khusyuk memenuhi radius puluhan kilometer. Semua orang di sekitar Gunung Kuning menatap Raja Naga dan yang lainnya di langit, mata mereka bersinar. Tanda seru. Pak, di puncak gunung di pintu masuk Gunung Kuning, suara nyaring bidak catur yang dimainkan sangat jelas saat ini. Dewa air dan Dewa Gunung Kuning lainnya sangat tenang. Bahkan ketika Raja Naga datang, ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Ini, mereka sangat percaya diri. Sepertinya mereka tidak memandang Raja Naga. Di sekitar Gunung Kuning, beberapa orang melihat pemandangan ini dan memandangi dua dewa yang sedang bermain catur, dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Ini adalah penampilan orang yang kuat. Saat yang lain bertarung, mereka tetap bermain catur. Muridku, Xiao Ran, seharusnya tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu membunuhnya? Wang Xian menatap mereka. Matanya berbinar. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan samar. Kita akan memainkan game ini nanti. Ketika Chang Yang Xia mendengar kata-kata Wang Xian, dia menatap Sui Shaoyuan sambil tersenyum. Yah, tunggu sebentar. Sui Shaoyuan berdiri perlahan dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia memandang Wang Xian dan mengangkat kepalanya sedikit. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Apa gunanya kenapa? Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh Gunung Kuning. Mendesis. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menghirup udara dingin saat keterkejutan muncul di wajah mereka. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ini, dewa air kita sangat mendominasi. Jika kita membunuhnya, kita akan membunuhnya. Ketika semua orang dari Sekte Roh Sejati melihat dewa air yang mendominasi, kegembiraan tertulis di seluruh wajah mereka. Dia memang dewa yang berdiri tinggi dan perkasa. Jadi bagaimana jika kita membunuhnya? Setelah mendengar kata-kata mereka, Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya menyapu segala sesuatu di Gunung Kuning. Karena itu yang terjadi, ayo ratakan tempat ini dengan tanah. Dia berkata dengan samar. Ratakan tempat ini dengan tanah. Raja Naga, kamu benar-benar sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh kami hanya karena Anda adalah putra surga naga sejati? Aku ingin melihat bagaimana putra surga dari naga sejati yang belum menyalakan api surgawi dapat meruntuhkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, Chang Yang Xia tertawa terbahak-bahak dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Dia menyerang Wang Xian dan yang lainnya secara langsung. Hari ini, aku akan memastikan bahwa kamu, Raja Naga, tidak akan pernah kembali. Tubuh Sui Shaoyuan bergetar dan lautan luas muncul di sekelilingnya. Lautan muncul dari udara tipis dan memancarkan aura yang kuat. Raja Naga, apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Anda berani melangkah ke wilayah saya. Saya harus mengatakan, Anda benar-benar bodoh. Formasi air surgawi, bangkit. Saat Sui Shaoyuan berbicara, lengannya menunjuk ke arah kehampaan. 4 pilar air raksasa muncul di 4 arah. Bahkan Wang Xian dan yang lainnya berada di tengah pilar air. Ini, dewa air ini telah membuat persiapan terlebih dahulu. Dia benar-benar menunggu kedatangan Raja Naga. Sepertinya Raja Naga ini memang sedikit sombong dan bodoh. Dia memasuki wilayah Sui Shaoyuan secara langsung dan terjebak oleh formasi. Dengan Sui Shaoyuan dan dewa lain, bersama dengan formasi, Raja Naga yang tidak menyalakan api surgawi pasti sudah mati. Beberapa dewa yang bersembunyi di kehampaan dan menyaksikan pemandangan itu bergumam pada diri mereka sendiri. Raja Naga, aku belum bergerak sejak aku meningkatkan. Biarkan aku membunuh mereka. Kepiting Ao mengguncang 8 lengannya dan meminta instruksi dari Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ao Crab, mari kita masing-masing membunuh salah satu dari mereka. Mari kita lihat siapa yang akan membunuh mereka terlebih dahulu. Ao Kitian yang agresif melambaikan tangannya dan jarum penenang lautan muncul di tangannya.
Auman mengaum. Beraninya kalian berdua menyentuh murid Raja Naga. Mati. Saat Aokitian berbicara, dia meraung marah. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi monyet iblis sepanjang 100 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan saat dia menyerang Sui Shaoyuan secara langsung. Kaca-kaca, serahkan keduanya padaku. Aochi berteriak dengan sedikit ketidakpuasan saat dia melihat Aokitian menyerang langsung ke arahnya. Dengan lompatan ringan, dia langsung menjelma menjadi kepiting kuning tanah yang panjangnya 1000 meter. Di bagian paling depan ada dua penjepit yang sangat besar. Di belakangnya ada 8 kaki yang dipenuhi duri tajam, membuatnya terlihat agak menyeramkan. Ledakan. Tanah berguncang keras saat kepiting Ao menyerang. Ini, saat Aokitian dan Aokrep menyerang, Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah lawan mereka adalah Raja Naga? Mengapa dua eksistensi negara yang saling bergegas keluar dari sisi Raja Naga? Apalagi dari aura yang menyembur darinya, dia tidak lebih lemah dari mereka. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari mereka. Alasan mengapa mereka berani duduk di sana dan bermain catur dengan santai dan sama sekali tidak memandang Raja Naga adalah karena di mata mereka, kedatangan Raja Naga hanya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Namun, apa yang terjadi dengan dua ahli negara yang saleh ini yang langsung menyerang mereka? Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua benar-benar tercengang. Postur mereka adalah untuk Raja Naga, bukan untuk mereka berdua. Apa yang sedang terjadi? Selain Raja Naga, bagaimana mungkin? Para dewa menonton dalam kehampaan, orang-orang melihat ke arah mereka, dan semua murid Sekte Roh Sejati juga sedikit membuka mulut mereka. Apa yang terjadi dengan dua ahli negara yang saleh yang tiba-tiba muncul di samping Raja Naga? Ambil ini. Pada saat ini, suara keras Aokitian terdengar. Jarum penenang laut di tangannya langsung menjadi panjang 10.000 meter dan menabrak Sui Shaoyuan dan Chang Yang Xia. Suara mendesing. Dalam kebingungan mereka, keduanya melebarkan mata dan buru-buru mengelak ke samping. Ledakan. Ledakan yang sangat keras mengguncang seluruh Gunung Kuning. Puncak gunung paling depan yang panjangnya hampir 10.000 meter langsung runtuh. Batu ditembakkan ke segala arah. Yang lain, lawanmu adalah aku. Raja Naga berkata bahwa dia akan meratakan tempatmu dengan tanah. Retak, retak, retak. Aochi mengeluarkan suara aneh saat melihat serangan Aokitian. Dia tidak mau ketinggalan. Gemuruh. Tubuhnya memancarkan kilau kuning tanah. Di tanah, bebatuan dan bongkahan besar tanah naik ke udara. Seolah-olah gempa berkekuatan 10 telah terjadi di seluruh Gunung Kuning. Ledakan. Batuan dan bongkahan tanah yang tak terhitung jumlahnya menghantam langsung ke arah Chang Yang Xia. Sialan, sial, mengapa dua ahli negara dewa yang begitu kuat tiba-tiba muncul? Wajah Chang Yang Xia dan Sui Shaoyuan langsung berkeringat dingin. Ekspresi tenang di wajah mereka tadi benar-benar menghilang. Sampai sekarang, mereka masih tidak mengerti mengapa Raja Naga membawa dua bawahan yang begitu menakutkan. Jika dia tahu bahwa Raja Naga memiliki dua bawahan yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia masih berani pamer dalam permainan catur ini? Mereka pasti sudah melarikan diri jauh-jauh hari. Mengaum, 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 nikmati Furi. Tanpa memberi mereka waktu untuk berpikir, seluruh tubuh Aokitian berwarna merah darah. Di tengah tubuhnya, ada kilatan petir berwarna merah darah yang mengalir dan langsung menyerang Sui Shaoyuan. Aokitian, yang memiliki atribut api, guntur, dan kegelapan, tidak terkalahkan dalam Furi. Bab 1946-1946 diratakan dengan tanah. Formasi air surgawi, buka. Ketika Sui Shaoyuan melihat Aokitian menyerangnya dengan kekuatan dahsyat itu, ekspresinya berubah drastis. Dia mengertakkan gigi, mengeluarkan kompas formasi, dan melambaikan tangannya. Tanda seru, ledakan, ledakan, ledakan. Pilar air yang berdiameter 100 meter dan melesat langsung ke langit dari 4 arah langsung mekar dengan semburan air yang mengerikan. 4 pilar air menyerang Aokitian secara langsung. Pada saat yang sama, binatang laut yang terbentuk dari berbagai elemen air di lautan di belakangnya menyerang Aokitian. Serangan luar biasa itu sepenuhnya menutupi Aokitian. Mengaum. Ketika Aokitian melihat serangan Sui Shaoyuan, dia mengangkat kepalanya dan meraung liar. Dia menyapu pandangannya ke pilar air dan menyapukan ekor panjangnya melintasi langit.
Ekornya, yang terdiri dari petir, kegelapan, dan api, menyapu pilar air, menyebabkan seluruh susunan air surgawi bergetar. Jarum yang menenangkan lautan, Freeze. Dia melihat binatang laut padat yang menutupi seluruh langit di depannya dan melambaikan jarum penenang laut di tangannya ke depan. Kemampuan paling kuat dari jarum penenang lautan adalah dapat menstabilkan lautan dalam jarak beberapa ribu kilometer dan menenangkan ombak. Itu bisa menekan elemen air. Satu jarum penenang lautan membekukan semua binatang laut di langit. Mengaum. Aokitian meraung dan energi berwarna merah darah yang merupakan kombinasi dari tiga elemen bergegas maju. Binatang laut langsung runtuh dan menghilang. Rantai naga gila. Retakan, retakan, retakan. Aokitian menggerakkan lengannya, dan jarum penenang laut di tangannya dibungkus dengan rantai. Setelah rantai merah darah melilit jarum penenang laut, mereka segera menyerang Sui Shaoyuan. Bagaimana? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat serangan Aokitian, jantung Sui Shaoyuan berdetak kencang, dan matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dan formasi susunan, tetapi itu dengan mudah dilawan. Orang harus tahu bahwa formasi susunan yang dia buat mampu melukai dua dewa api dewa dengan parah. Namun, itu dengan mudah dilawan. Ini, KKK, pindahkan gunung. Bum bum bum. Pada saat ini, suara keras terdengar dari samping, menyebabkan jantung Sui Shaoyuan berdebar kencang. Di samping, dua gunung setinggi 5 hingga 6.000 meter menjulang dari tanah, satu di kiri dan satu di kanan, dan menabrak Changyangxia. Ini adalah Gunung Dewa yang bahkan tidak bisa dipatahkan oleh dewa. Sekarang, itu sedang diangkat. Ekspresi Changyangxia berubah drastis saat melihat serangan ganas Ao Crab. Dia memegang cincin senjata api di tangannya, dan dengan lambaian lengannya, cincin api itu menghantam ke arah dua gunung. Retakan, retakan, retakan. Saat ini, tubuh kepiting Ao diselimuti lapisan kuning tanah. Di dalam kuning tanah, jejak Ki setan beredar. Retakan, retakan, retakan. Dua cakarnya dengan penjepit dan 8 cakar lainnya langsung merobek ke arah Changyangxia. Cincin api, cincin dewa. Changyangxia langsung meletakkan senjata Ring of Fire di tangannya ke arah Ao Crab. Di udara, cincin api meluas dengan cepat dan menyelimuti kepiting Ao. Retakan, retakan, retakan. Kepiting Ao menjerit aneh dan dua penjepit besar langsung menerkamnya. Pada saat yang sama, aliran tanah kuning menyebar ke arah cincin api, memadamkan semua api di atasnya. Tidak baik. Ketika tanah kuning menutupi cincin api, Changyangxia menyadari dengan ngeri bahwa senjatanya telah kehilangan akal sehatnya. Meneguk. Dia menelan ludah, matanya dipenuhi rasa takut. Dia bukan tandingan monster di depannya ini. Ayo lari. Dewa air kami dan yang lainnya bukan tandingan kedua monster itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana ini mungkin? Raja Naga belum bergerak. Pertempuran antara 4 dewa dan dewa di Gunung Kuning langsung membuat seluruh gunung menjadi berantakan. Ketika semua murid dari Sekte Roh Sejati melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat pucat. Pada awalnya, ketika mereka melihat Dewa Air dan yang lainnya dengan santai bermain catur dan menunggu kedatangan Raja Naga, mereka berpikir bahwa Dewa Air sama sekali tidak takut dengan Raja Naga. Nyatanya, Raja Naga bahkan mungkin mati di Gunung Kuning hari ini. Tapi tanpa diduga, Raja Naga bahkan tidak bergerak. Hanya dua bawahannya yang benar-benar menekan Dewa Air Dewa. Banyak orang di Sekte Roh Sejati ingin menangis. Beberapa murid tidak bisa tidak mengutuk dalam hati mereka, Dewa Air terlalu sok. Apa yang terjadi sekarang? Mengingat bahwa mereka baru saja mengejek dan mengutuk Raja Naga di internet, ekspresi mereka sangat jelek. Raja Naga sebenarnya memiliki dua bawahan yang menakutkan. Kedua bawahan Raja Naga ini tidak kalah dengan Putra Naga Langit Sejati lainnya, kan? Mendesis. Raja Naga ini sangat kuat. Para dewa dan warga yang memperhatikan tempat ini selama ini menarik napas dalam-dalam. Mereka awalnya mengira bahwa Raja Naga, yang tidak menyalakan api dewa, paling banyak akan sebanding dengan dewa-dewa biasa itu. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya memiliki dua bawahan yang begitu kuat. Dia bahkan belum bergerak melawan dua dewa Gunung Kuning. Dua orang sok itu akan jatuh.
Semua orang memikirkan adegan Dewa Air bermain catur dengan dewa lain sambil menunggu Raja Naga. Mereka memikirkan Dewa Air dengan hina mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka. Sekarang, Nyonya, selamatkan kami, selamatkan hidup kami. Pada saat ini, Sui Shaoyuan, yang tersapu oleh rantai naga Met, langsung memuntahkan seteguk darah. Kerajaan dewa muncul di belakangnya, dan dia buru-buru berlari menuju gunung di tengah Gunung Kuning. Selamatkan kami. Chang Yangxia juga dalam keadaan menyesal. Dia ingin berteleportasi, tetapi dia telah diinterupsi. Ini membuatnya sangat ketakutan. Ketika dia mendengar suara Sui Shaoyuan, dia juga berlari menuju gunung dengan sekuat tenaga. Itu adalah garis hidup terakhir mereka. Jika kedua wanita itu mau membantu mereka dengan sekuat tenaga, mereka masih bisa membunuh Raja Naga kali ini. Mereka telah melihat kedua wanita itu membunuh dua gumpalan api surgawi Dewa Istana Api dalam sekejap. Kakak, dua pria di luar sepertinya sedang dalam masalah dan meminta bantuan kami. Saat ini, Huaer dan Cayer sedang duduk bersila di puncak tertinggi di tengah Gunung Kuning. Cabang-cabang di sekitarnya menutupi semuanya. Saat pertempuran baru saja pecah, mereka sudah merasakan gerakannya. Namun, mereka tidak peduli dan sedang memulihkan diri dari cedera mereka. Ketika mereka samar-samar mendengar teriakan minta tolong dari kedua orang itu, Huaer membuka mulutnya dan bertanya. Jika memungkinkan, bantu mereka melarikan diri. Cayer ragu-ragu sejenak sebelum berkata. Mereka berdua membawa mereka ke sini agar mereka bisa pulih dari luka mereka. Tidak peduli apa, ini adalah bantuan kecil. Mereka harus membalas budi ini. Cayer melambaikan tangannya, dan cabang-cabang yang membungkusnya berpencar. Suara dan aura kekerasan dan tirani datang dari luar. Ini menyebabkan Huaer dan Cayer segera mengerutkan kening. Kakak, jika kamu ingin melarikan diri, pergilah ke neraka. Pada saat ini, mereka mendengar suara keras dan dengan cepat menoleh. Lonjakan bumi yang sangat besar menyerang ke arah mereka. Ada jejak pola sihir di paku bumi. Merasakan aura pola sihir di atasnya, ekspresi mereka sedikit berubah. Kejahatan. Bab 1947-1947 diratakan dengan tanah. Yaoshi. Huaer dan Cayer sangat akrab dengan aura Yaoshi. Suatu kali, mereka jatuh ke tangan Yaoshi yang kuat. Tanda seru. Melihat pola sihir di paku bumi, ekspresi dingin muncul di wajah mereka. Hancurkan untukku. Huaer berteriak pelan. Rerumputan bintang di atas kepalanya berkedip sedikit dan langsung menebas ke arah lonjakan bumi yang jauh menakutkan. Bang! Tabrakan yang tidak terlalu keras menyebabkan seluruh lonjakan bumi langsung runtuh. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia, yang terbang menuju Huaer dan Cayer, memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Nyonya, selamatkan kami. Mereka ingin membunuh kita dan menghancurkan seluruh gunung kuning kita. Sui Shaoyuan segera terbang ke sisi Huaer dan Cayer. Ketika dia melihat kekuatan menakutkan dari rumput bintang, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Chang Yangxia tahu kekuatan monster seperti kepiting itu. Serangan tadi jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Kekuatan serangan itu hampir sebanding dengan serangan kuat dari dua dewa api dewa. Namun, itu dengan mudah dipatahkan oleh wanita di depannya, membuatnya merasa senang. Hidupnya bisa diselamatkan, dan bahkan, matanya bersinar karena malu dan marah. Ayo bunuh dia. Huaer dan Cayer memandangi kepiting besar yang terus terbang ke arah mereka, wajah kecil mereka penuh dengan niat membunuh. Mereka sama sekali tidak berencana untuk membantu Sui Shaoyuan dan Cayer melawan lawan mereka. Namun, merasakan aura iblis pada kepiting Ao, mereka memutuskan untuk membunuhnya. Terima kasih, Nona. Terima kasih, wanita. Dengan dua wanita ini di sini, kita pasti bisa membunuh mereka. Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mereka bahkan ingin mengaum saat ini. Kakak, tanah longsor. Kepiting Ao menatap keempat sosok di puncak gunung di depannya. Seluruh tubuhnya masih dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia baru saja tiba di bumi, jadi dia tentu saja tidak mengenal Huaer dan Cayer. Apalagi, Huaer Cayer sudah dewasa. Kamu kepiting besar, apakah kamu masih sombong? Huaer memandangi kepiting Ao yang ganas dengan ekspresi marah dan melambaikan tangannya. Di langit,
Satu persatu duri tampak berjatuhan dari langit dan langsung menyerang Ao Crab. Pada saat yang sama, rerumputan bintang sedikit bergetar, dan dengan sekejap, ia menyerang kepiting lagi. Duri-duri di langit melilit seekor kepiting, dan duri demi duri melilit kedua capit dan 8 kakinya. Berdengung, rumput bintang datang di depan Ao Crab lagi, menyebabkan aura kekerasannya mandek. Dia langsung memadatkan perisai bumi yang tidak bisa dihancurkan di depannya. Bang! Namun, kekuatan yang kuat masih menyebabkan kepiting Ao terbang mundur. Mengaum. Ao Kitian, yang bergegas mendekat dari belakang, meraung saat melihat pemandangan ini. Mata Gouyunya yang berwarna merah darah terkunci ke puncak gunung di depannya. Meskipun tubuhnya yang tingginya beberapa ratus meter jauh lebih kecil dari kepiting, auranya bahkan lebih ganas. Namun, ketika dia mengangkat jarum Dewa Penenang Laut di tangannya tinggi-tinggi dan hendak menyerang, tangannya sedikit membeku. Tiga mata Gouyu sedikit tercengang saat dia menatap Huaer dan Chaier dengan heran. Apa? Apa yang terjadi? Mengapa ada dua dewa yang tiba-tiba muncul? Siapa dua gadis yang dimintai bantuan oleh Sui Shaoyuan? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Makhluk dewa seperti kepiting itu benar-benar dikirim terbang. Petik 2. Sui Shaoyuan ini sebenarnya memiliki dua rekan tim dewa yang kuat. Pantas saja mereka begitu tenang dan bahkan sombong pada awalnya. Kedua gadis itu sangat menakutkan. Sekarang, Raja Naga mungkin dalam masalah. Di sekitar Gunung Kuning, semua ahli yang memperhatikan sisi ini sedikit terkejut saat melihat dua dewa abadi yang kuat yang tiba-tiba muncul. Tidak ada yang mengira Raja Naga memiliki dua bawahan yang begitu menakutkan. Tapi sekarang, tidak ada yang mengira Dewa Air memiliki dua rekan tim yang lebih kuat. Haha, Tuan Dewa Air kita memiliki teman negara yang lebih kuat dan saleh. Raja Naga akan tamat, mereka akan selesai. 4 dewa. Dewa-dewa air kita memiliki 4 dewa. Raja Naga hanya memiliki 3, bahkan termasuk dirinya sendiri. Dan kedua dewi itu mengalahkan monster itu dalam satu gerakan. Haha, bunuh. Melihat pemandangan ini, semua murid dari Sekte Roh Sejati sangat bersemangat. Mereka ketakutan, mengira dewa mereka akan mati. Mereka tidak menyangka bahwa dua dewi yang lebih kuat akan tiba-tiba muncul di pihak mereka. Ini membuat semua orang dari Sekte Roh Sejati bersemangat. Bunuh Raja Naga. Setelah selamat dari bencana, mereka juga meraung dengan kebiadaban. Perubahan besar dalam pemandangan mengejutkan semua orang yang memperhatikan tempat ini. Kekuatan pasukan Raja Naga telah melampaui harapan semua orang. Sekarang, kekuatan Gunung Kuning dan Dewa Air bahkan lebih mengejutkan lagi. Pertempuran berikutnya pasti akan menghancurkan bumi. Putri kecil, Ao Kitian memberi hormat kepada dua putri kecil. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan lebih menakutkan, ekspresi kaget muncul di mata semua orang. Di kehampaan di tengah Gunung Kuning, makhluk tingkat dewa yang sangat kejam yang memegang tongkat emas dan rantai berwarna merah darah sebenarnya sedang berlutut di kehampaan, membungkuk ke arah gunung tertinggi. Tuan. Dia berteriak dengan hormat. Ketika semua orang melihat adegan ini, mulut mereka sedikit ternganga saat mereka menyaksikan dengan kaget. Oh, Huaer, yang wajah kecilnya yang lembut dipenuhi amarah, dan Chaier juga sedikit terkejut saat melihat Ao Kitian tiba-tiba menyerang. Tentu saja, mereka mengingat Ao Kitian. Meskipun mereka belum pernah melihat bentuk pertarungannya, ini adalah auranya. Ketika mereka melihatnya berlutut dengan satu kaki dan memanggil mereka dengan hormat, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka. Namun, pada saat ini, di tepi Gunung Kuning, Wang Xian, yang berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak, juga tertegun saat melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul. Meskipun kedua gadis kecil itu telah dewasa dan menjadi gadis besar. Namun, aura familiar, wajah familiar yang identik, dan rumput bintang di atas kepala mereka. Wang Xian mengenali kedua gadis kecil itu dalam sekejap. Mereka adalah Huaer dan Chaier. Dia sedikit terpana dan langsung terbang menuju pusat Gunung Kuning. Anggota Istana Naga di belakangnya segera mengikuti di belakang. Pemandangan yang tiba-tiba ini sekali lagi membuat semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia juga terpana. Ini. Salam, putri kecil. Ketika Wang Xian terbang, Huaer dan Chaier segera menyadarinya.
Ada sedikit kejutan dan kegembiraan di mata mereka. Ada sedikit kerumitan dan sedikit keanehan. Mereka sedikit cemberut dan menatapnya dengan saksama. Wang Xian berhenti sekitar 2000 meter dari mereka dan menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Ao Jian, Ao Xingmu, dan yang lainnya segera membungkuk pada Huaer Chaier. Anggota Istana Naga lainnya juga membungkuk saat melihat Ao Jian, Ao Xingmu, dan Ao Qitian melakukan hal yang sama. Retakan, retakan, salam, putri kecil. Kepiting Ao, yang dikirim terbang, terbang dengan linglung. Namun, dia dengan cepat mengikuti dan berteriak. Bab 1948 diratakan dengan tanah. Apa yang sedang terjadi? Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia, yang menonton adegan itu, tercengang. Bawahan Raja Naga sebenarnya berlutut di depan dua dewi yang muncul entah dari mana dan memanggilnya putri kecil. Tanda seru. Apa? Apa yang terjadi? Ah! Huaer melihat Ao Qitian, Ao Jian, dan yang lainnya berlutut dan memanggilnya dengan hormat. Wajah mereka menjadi sedikit merah saat mereka melihat Wang Xian yang berdiri di depan mereka. Adik, Dadi. Huaer membuka mulutnya dan memanggil dengan main-main. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah Wang Xian secara langsung. Adik laki-laki Dadi. Chaier sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata kakaknya. Dia tersenyum dan memanggil juga. Kemudian, dia terbang menuju Wang Xian. Ini, apa itu Little Brother Daddy? Wang Xian sedikit tercengang saat mendengar mereka memanggilnya Daddy. Wajahnya menjadi sedikit hitam saat dia mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Apa yang salah? Benar bukan? HMPH, kamu bilang kita dijemput dari tanah. Selain itu, kami lebih tua darimu. Meskipun Anda membesarkan kami tetaplah adik laki-laki. Huaer mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat Wang Xian dikalahkan. Dia menerkamnya secara langsung. Itu benar. Untung kalian berdua baik-baik saja. Namun, saya pikir kita harus melupakan kata, adik laki-laki. Wang Xian menggosok kepalanya tanpa daya saat sudut mulutnya berkedut. Itu salah kami karena pergi tanpa pamit saat itu. Itu membuat adik laki-laki dan ayah khawatir. Chaier memegangi lengan Wang Xian dan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Aku tidak menyangka kalian berdua sudah dewasa. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas saat dia membelai kepala mereka. Bunga-bunga bergesekan dengannya dengan ekspresi ketergantungan. Sialan, apa yang terjadi? Drama prasejarah tahunan. Kedua gadis itu adalah putri Raja Naga. Ini hanya. Ketika semua orang yang memperhatikan situasi melihat ini, mereka tercengang. Dua dewi yang dimintai bantuan oleh Sui Shaoyuan dan yang lainnya, dan dua dewi yang mengirim kepiting terbang dengan satu gerakan, sebenarnya adalah putri Raja Naga. Siapa yang akan memikirkan ini? Siapa yang berani memikirkan ini? Bahkan para penulis dan novelis pun tidak berani menulis ini. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Kamu, Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia benar-benar tercengang. Kedua dewi ini sebenarnya adalah putri Raja Naga. Keduanya masih ingin mengandalkan mereka untuk membunuh Raja Naga. Mungkinkah mereka ingin putri Raja Naga membunuh Raja Naga sekarang? Huaer dan Chaier sedikit mengernyit saat mendengar suara Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia di belakang mereka. Bagaimana kalian berdua bisa mengenal mereka? Wang Xian menatap Sui Shaoyuan yang terkejut dan bertanya pada Huaer dengan sedikit cemberut. Kami tidak akrab dengan mereka. Kami bahkan tidak tahu nama mereka. Mengapa adik laki-laki kita, Dadi, membawa orang untuk membunuh mereka? Huaer memandang Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Xian. Mereka membunuh Xiao Lari. Wang Xian menatap mereka dengan dingin dan berkata, apa, mereka benar-benar membunuh Xiao Ran? Huaer Chaier tertegun sejenak. Ekspresi marah muncul di wajahnya. Xiao Ran adalah murid ayahnya, jadi mereka secara alami mengetahuinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka benar-benar akan dibunuh oleh kedua orang ini. Sudah kubilang bahwa keduanya bukan orang baik. HMPH, bunuh mereka dan balas dendam Xiao Lari. Wajah Huaer penuh amarah saat dia berbicara, dan rumput bintang di atas kepalanya bermekaran dengan kilau dingin. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi?
Ketika Sui Shaoyuan dan Chang Yangxia mendengar kata-kata Huaer, wajah mereka benar-benar bingung. Jerami penyelamat terakhir ternyata adalah Putri Raja Naga. Dan mereka telah membunuh murid Raja Naga. Sekarang sedotan terakhir diketahui, mereka ingin membunuh mereka. Wajah mereka penuh ketakutan. Hancurkan mereka. Ao Kitian meraung dan berkata pada Ao Crab, "Kakak, makanlah." Kepiting Ao menatap kerajaan dewa di belakang mereka dengan mata gelap. Huaer juga melihat mereka. Rerumputan bintang di atas kepala mereka berkedip sedikit dan langsung menyerang mereka. "Tidak, tidak, jangan bunuh kami." Melihat pemandangan ini, kedua orang itu menunjukkan keputusasaan di wajah mereka. Mereka meraung dan melarikan diri ke kejauhan. PFFT. PFFT. Hanya dalam sekejap, dua rumput bintang mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka memuntahkan darah dengan hebat. Batang logam yang terjerat rantai dan penjepit besar mendarat langsung di tubuh mereka. Wang Xian melambaikan tangannya. Sebelum mereka bisa bereaksi, dia menggunakan kekuatan penyerap jiwa. Gemuruh. Langit dan bumi menangis dalam kesedihan. Para dewa telah jatuh. Apalagi kali ini, dua dewa telah jatuh. Kemarahan Raja Naga tidak akan bisa diredakan dengan mudah. Bumi gemetar. Murid gelap kepiting Ao menatap ke bawah. Dua penjepit dan 8 cakar terbentang. Energi atribut bumi yang menakutkan terkondensasi di tubuhnya. Gemuruh. Di bawahnya, radius 50 km menutupi seluruh Gunung Kuning. Getaran hebat dimulai. Bumi mulai naik dan turun. Tidak, tidak, saya tidak bisa terbang. Saya tidak bisa terbang. Selamatkan aku. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Di bawah Gunung Kuning, orang-orang dari kultus roh sejati memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka memohon belas kasihan dalam ketakutan. Beberapa saat yang lalu, mereka meraung kegirangan untuk membunuh Raja Naga, tetapi pada saat ini, mereka hanya berharap untuk menyelamatkan hidup mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Puncak gunung mulai runtuh satu demi satu, runtuh ke sekitarnya. Para dewa telah jatuh, gunung surgawi telah runtuh, dan sekte-sekte telah dihancurkan. Getaran tersebut hanya berlangsung selama beberapa puluh detik sebelum area di bawahnya benar-benar rata dengan tanah. Gunung Kuning, salah satu gunung surgawi, benar-benar menghilang setelah itu. Ayo pergi. Wang Xian menyingkirkan kerajaan surgawi unsur api dan air. Dia memandang Huaer dan Kair sebelum dia melambaikan tangannya dan berteleportasi. Anggota Istana Naga lainnya mengikuti dari belakang dan berteleportasi. Apa yang tertinggal adalah sebidang tanah yang telah diratakan dengan tanah. Tangisan sedih langit dan bumi bergema di seluruh langit. Semua orang yang menonton adegan itu tersentak serempak. Dua dewa telah jatuh begitu saja. Mereka telah benar-benar binasa. Kali ini, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Melihat tanah yang benar-benar rata, beberapa mata para ahli bersinar. Pada saat ini, semua orang benar-benar mengenali para ahli Raja Naga. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa kedua dewi itu adalah Putri Raja Naga. Mereka tahu bahwa kekuatan lain yang sangat kuat telah bangkit. Kekuatan yang dimiliki oleh penduduk bumi. Bahkan jika Raja Naga belum menyalakan api dewa, dua bawahan alam dewa yang sangat kuat dan kedua putrinya memiliki kekuatan ahli alam dewa. Bersama-sama, mereka memiliki kekuatan menakutkan dari 5 ahli alam surgawi. Kekuatan ini sebanding dengan piramida salah satu dari 4 kekuatan besar. Setelah hari ini, 4 kekuatan besar akan menjadi 5 kekuatan besar. Kekuatan milik Raja Naga.